Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur atas kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan betapa agungnya rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah membawa dan mengajarkan ajaran Islam sehingga kita bisa menjalani kehidupan dunia ini dalam penuh rahmat bagi semesta alam. Dan dalam kesempatan ini pula khatib ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada diri jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena yang menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi harapan semua manusia ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi baik atau husnul khotimah. Namun semua harapan itu tidak akan terwujud jika kita dalam menjalani kehidupan dunia ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika ada seorang manusia yang ingin akhir hayatnya berakhir husnul khatimah, maka selama menjalani kehidupan di dunia, dia harus membiasakan kebaikan-kebaikan selama dia di dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat tersebut di dalam kitabnya Tafsir Al-Quranul Azim jilid 2 halaman 87, mengatakan bahwasannya barang siapa yang menjaga keislamannya selama dia menjalani kehidupan dunianya, maka dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menyampaikan sebuah kaidah penting yang harus semua kita yakini. Imam Ibnu Katsir berkata, "Man asya ala syai'in mata alaihi, wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi." Kata Imam Ibnu Katsir, barang siapa yang hidup atas sesuatu yang dibiasakan, maka dia akan dimatikan oleh Allah di atas kebiasaan tersebut. Dan barang siapa yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan suatu kebiasaan tersebut, maka dia akan dibangkitkan sebagaimana dia mati dalam keadaan sedang melakukan kebiasaan tersebut. Oleh karenanya, jika kita ingin diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam kondisi baik, maka apa yang harus kita lakukan bukan lain dan tidak bukan adalah kita senantiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam husnul khatimah dan membangkitkan kita nanti di hari kiamat dalam keadaan baik pula. Kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir juga diperkuat oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi." Setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi bagaimana dia mati. Maka oleh itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar diberikan kemudahan dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam menjalani kehidupan dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menggapai husnul khatimah di akhir hayat kita, dan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik pada hari kiamat kelak. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini khatib ingin menyampaikan kisah yang dinukilkan di dalam kitab Tarikh Al-Islam karya Imam Az-Zahabi, yang dimana kisah tersebut disampaikan oleh Mus'ab bin Abdullah, menceritakan kisah Amir bin Abdullah bin Zubair, yang dimana Amir tersebut dalam kondisi sakit parah. Di dalam ceritanya, Sumi'a Amirun al-Mu'azzin, bahwasannya Amir mendengar seorang muazzin mengumandangkan azan untuk salat maghrib. Wa huwa yajudu bi nafsihi, sedangkan dia dalam kondisi sakit parah. Faqala khudhu biyadi ilal masjid, peganglah tanganku, bawalah aku ke masjid. Faqila innaka alilun, dikatakan sesungguhnya engkau sedang sakit parah. Faqala asma'u da'i Allah fala ujibuh, aku mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala yang dikumandangkan oleh muadzin, maka aku tidak akan memenuhi panggilan tersebut. Fa akhadhu biyadihi fadakhala ma'al imam fi salatil maghrib, kemudian mereka memapah Amir ke masjid, kemudian dia masuk bersama imam untuk salat maghrib. Faraka'a ma'al imam, dan sahabat Amir ini mendapatkan 1 rakaat, ruku bersama imam dan mendapatkan 1 rakaat. Summa mata, kemudian sahabat Amir diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang mendirikan salat. Kemudian kisah yang kedua, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Bainama rajulun waqifun bi Arafah, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang dia sedang wukuf di Arafah. Id waqa'a an rahilatihi fawaqasathu, dan dia jatuh dari hewan tunggangannya, maka dia terinjak-injak dan seketika itu mati. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Ibnu Abbas, igsiluhu, mandikanlah dia, mandikanlah orang tersebut, bima'in wasidrin, dengan air dan bidara, wa kafinuhu fi saubaini, dan kafanilah orang tersebut dengan 2 kain, wala tuhannituhu, dan janganlah kalian memberikan minyak wangi kepada orang tersebut, wala tuhammiru ra'sahu, dan jangan kalian tutup kepalanya. Para sahabat bingung. Maka Nabi SAW, fa innahu ya'ti yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, maka orang tersebut, kata Nabi SAW, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dari 2 kisah ini sungguh kita mendengar dan mendapat pelajaran, ketika kita ingin diberikan kebaikan di akhir hayat kita, maka selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia, maka biasakanlah kebaikan-kebaikan dalam menjalani hidup dunia ini, dan jangan sampai kita biasakan keburukan-keburukan di dalam kehidupan dunia ini, karena akan mendatangkan kebinasaan dan kerugian bagi diri kita masing-masing.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memudahkan kita untuk bisa membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam menjalani kehidupan dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dengan husnul khatimah dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dalam kondisi baik. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.